Halo, balik lagi di RM Tour bersama saya Randi guys ya. Oke, hari ini saya mau bahas dua topik mengenai yang pertama itu integrity visa atau maksudnya biaya integrity fee, biaya tambahan yang ditambahkan oleh embassy untuk peserta yang apply visa terus approve ya guys ya. Kalau misalnya nggak approve itu nggak ada tambahan biaya ya, nanti saya jelasin. Dan yang kedua mengenai cap paspor ya guys ya. Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama itu integrity fee, yaitu biaya yang ditambahkan oleh embassy kepada orang yang approve atau yang diterima atau yang lolos ya visanya pada saat interview di embassy gitu guys ya. Kalau misalnya kalian tidak approve atau tidak lolos atau failed ya, itu tidak perlu keluar biaya tersebut. Jadi kalau misalnya kalian nanya, kok nanti berarti kan berlakunya bulan Oktober ya. Nanti kalau misalnya setelah bulan Oktober itu saya apply visa di Korandi berapa? Itu biaya sama 4,5 juta per paspor ya guys ya, seperti biasa ya. Nah, kalau misalnya untuk approval, nanti setelah approve nanti kalian bisa payment ke embassy ya untuk biaya tambahannya yang integrity itu ya. Sebenarnya integrity fee ini udah beredar sekitar 2 sampai 3 bulan lalu lah beritanya ya. Kalian mungkin bisa udah baca juga ya di media sosial ataupun di manapun gitu guys ya. Kalian udah dengar dari kata orang juga ya gitu ya. Nah, nanti mulai berlaku itu setelah bulan Oktober gitu guys ya. Untuk sistemnya saya sendiri masih belum paham alurnya ya, karena memang belum berlaku seperti itu guys ya. Tapi biaya tambahannya itu kisaran itu 4 jutaan sekian lah per satu orang ya guys ya. Nanti untuk detail pastinya nanti pas approval baru nanti saya update lah videonya nanti setelah bulan Oktober ya guys ya, setelah ada contoh kasus yang real ya. Oke, nah sekarang topik yang selanjutnya yaitu mengenai cap paspor visa ya guys ya. Cap paspor ya guys ya. Jadi baik yang bertanya seperti ini, Korandi nih, saya paspornya masih kosong ya. Ini perlu gak saya isi cap untuk jalan-jalan untuk nambahin jalan-jalan untuk nambahin cap paspor di kita ya guys ya. Jadi biar nggak terlalu kosong gitu kok. Oke, itu sering banget ditanyain ya guys ya. Sebenarnya sudah berkali-kali sih saya udah mention ya di beberapa video ya guys ya. Mungkin ya, tapi memang ketimpa-timpa dan video juga udah banyak gitu guys ya. Mungkin kalian kelewat, saya jelasin sedikit. Pertama, kalau mengenai paspor kosong ya guys ya, yang di approve itu banyak. Oke, seperti kalian lihat di testimoni pun mungkin kalau misalnya kalian agak dengernya agak lebih teliti gitu guys ya, ada nanti yang bilang paspor kosong gitu guys ya, paspor kosong approve gitu guys ya. Kalian bisa cek di testimoni saya gitu guys ya. Dan kenyataannya memang di luar yang testimoni tersebut memang banyak banget yang approve ya guys ya mengenai yang paspor kosong ya. Tapi saya juga cerita juga yang di reject itu banyak. Jadi menurut saya sekitar kisarannya ya, kisaran kasarnya ya guys ya, saya juga nggak tahu pastinya, sekitar 50-50 lah, 50-50 lah yang di approve maupun yang di reject paspor kosong ya guys ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau misalnya ada orang nanya gitu, kok terus jadi perlu gak ya saya ngisi cap paspor ya guys ya. Sebenarnya jawabannya itu tergantung kalian masing-masing ya guys ya, karena memang saya udah jelasin kalau untuk tingkat rate approvalnya itu memang ada ya guys ya gitu ya, lumayan banyak ya. Yang di reject juga banyak seperti itu ya. Dan saya juga jelasin juga, meskipun kalian tambah cap paspor itu juga nggak ngejamin itu pasti approve ya. Cuma memang betul memperbesar chance atau peluang untuk approval, itu betul ya guys ya. Terus kok negara mana aja sih biasanya yang bagus untuk dikunjungin ya, untuk penambahan cap paspornya yang bagus gitu guys ya. Apa harus kita ke Eropa dulu kok gitu, harus pakai visa Schengen gitu guys ya. Sebenarnya ini saya jelasin sedikit ya. Visa Schengen yang pernah punya visa Schengen ataupun sudah jalan-jalan di Europe ya, Eropa ya, itu yang di approval betul, lumayan rate-nya lumayan oke, lumayan bagus, lumayan tinggi ya. Tapi yang di reject juga ada gitu guys ya. Oke, ini saya harus terangin biar clear dulu ya, biar nggak terjadi salah paham ya. Nah terus sekarang ke negara mana aja ya? Sebenarnya ke negara yang dekat pun kayak seperti Malaysia, Thailand, Singapura ya, itu memang seperti apa benchmark ya. Maksudnya memang negara yang ngisi cap itu biasanya 3 negara tersebut ya guys ya. Ataupun mau nambah Vietnam atau Filipina ya boleh-boleh aja gitu ya. Terus kalau misalnya mengenai ke approve tingkat approvalnya itu, kalau misalnya yang punya satu cap aja misalnya Singapura ataupun Malaysia ataupun Singapura Malaysia combo ya, itu yang di approve
lumayan banyak loh, maksudnya oke loh gitu ya. Jadi nggak selalu berpikir mengenai oh ini gue harus jalan-jalan ke Eropa gitu guys ya. Itu nggak harus seperti itu, karena biayanya jujur agak lumayan mahal ya gitu guys ya, ke Eropa ya guys ya gitu. Sayang untuk finansial kalian, sayang sih menurut Koko seperti itu ya, kalau hanya untuk sekedar nambah cap ya. Kalau misalnya kalian untuk jalan-jalan, that's fine, that's your money, that's your responsibility, that's fine, oke. Nah balik lagi, terus kalau misalnya Jepang ataupun Korea Selatan atau Hong Kong, combo Hong Kong Cina Makau gitu ya kok, itu bagus gak? Itu lumayan bagus, oke kok, bukan lumayan bagus ya, bagus lah, rate-nya itu oke gitu ya. Jadi sebenarnya balik lagi, mau berapa negara gitu, negara apapun yang kalian tuju itu tergantung keyakinan kalian, maksudnya ya keyakinan kalian, dan menurut saya finansial kalian juga ya. Maksudnya jangan dipaksa untuk ke Eropa segala macam, jangan ya, nggak perlu juga gitu guys ya. Oke, jadi video hari ini saya udah bahas ya mengenai yang Integrity fee, tadi udah jelas banget ya, udah clear. Mulai Oktober nanti yang bayar hanya yang udah approval aja ya. Kalau misalnya nggak approve berarti nggak bayar gitu ya guys ya. Nah yang kedua mengenai tadi cap paspor ya, seperti apa, berapa negara gitu guys ya, udah saya jelasin secara clear ya. Oke, semoga video ini membantu kalian semua guys. See you on the next video. Dadah guys.